Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, saya Hendri Adi akan bertindak sebagai mediator dalam perkara perceraian yang sedang diperiksa di Pengadilan Agama. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peradilan Indonesia, khususnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi. Baik, sebelum memulai proses mediasi, saya mengucapkan terima kasih kepada Saudara Ahmad dan Saudari Siti yang telah hadir dalam pertemuan mediasi ini. Sebagai mediator, saya tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkara ataupun memihak kepada salah satu pihak. Tugas saya adalah membantu saudara berdua untuk berkomunikasi secara baik, mengidentifikasi permasalahan yang menyebabkan perselisihan, serta mencari kemungkinan penyelesaian yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Saya juga ingin menjelaskan beberapa prinsip penting dalam mediasi. Yang pertama, kerahasiaan. Segala hal yang disampaikan selama proses mediasi bersifat rahasia dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan apabila mediasi tidak berhasil. Kedua, itikat baik. Para pihak diharapkan mengikuti proses mediasi dengan sungguh-sungguh, saling menghormati dan memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk menyampaikan pendapatnya. Yang ketiga, kesukarelaan, segala bentuk kesepakatan yang nantinya mungkin dicapai harus lahir dari kemauan para pihak sendiri tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Apakah penjelasan ini dapat diterima oleh para pihak dan dipahami? Baik, terima kasih. Sebelum melanjutkan, saya persilakan masing-masing pihak untuk memperkenalkan diri secara singkat. Saudara Ahmad dapat menyampaikan nama dan hubungan saudara dalam perkara ini. Kemudian saudara Siti juga dapat memperkenalkan diri. Terima kasih atas perkenalannya. Baik, Bapak Ahmad dan Ibu Siti yang saya hormati, dalam perkara perceraian, tujuan mediasi bukan hanya untuk membahas kemungkinan rujuk atau mempertahankan rumah tangga, tetapi juga mencari penyelesaian terbaik atas berbagai persoalan yang timbul akibat konflik rumah tangga. Apabila ternyata hubungan perkawinan masih dapat dipertahankan, maka mediasi dapat menjadi sarana untuk memperbaiki komunikasi dan mencapai perdamaian. Namun, apabila perceraian dianggap sebagai jalan terakhir dan tidak dapat dihindari, maka mediasi tetap memiliki manfaat untuk mencapai kesepakatan mengenai hak asuh anak, nafkah istri, pembagian harta bersama, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan akibat hukum perceraian. Oleh karena itu, saya berharap saudara berdua dapat mengikuti proses ini secara terbuka dan konstruktif. Baik, selanjutnya saya akan memberi kesempatan kepada masing-masing pihak untuk menyampaikan pokok permasalahan yang menjadi sumber konflik dalam rumah tangga. Saya persilahkan terlebih dahulu kepada Saudara Ahmad untuk menyampaikan pandangan saudara mengenai kondisi rumah tangga yang sedang dihadapi. Silahkan disampaikan secara singkat dan bergantian tanpa saling menyela. Terima kasih. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudari Siti untuk menyampaikan pandangan dan tanggapan saudari terhadap permasalahan yang telah disampaikan. Terima kasih. Dari keterangan awal yang telah disampaikan, saya memahami bahwa terdapat beberapa persoalan yang menjadi sumber perselisihan, yaitu masalah komunikasi dalam rumah tangga, ketidakharmonisan hubungan suami istri, serta perbedaan perbedaan pandangan mengenai pengasuhan anak. Baik, Bapak Ahmad dan Ibu Siti, saya memahami bahwa konflik rumah tangga seringkali menimbulkan emosi yang kuat. Namun dalam mediasi ini saya berharap kita dapat fokus pada penyelesaian masalah dan kepentingan bersama, terutama kepentingan anak-anak yang juga terdampak oleh konflik ini. Saya mengajak kedua belah pihak untuk mencoba mendengarkan satu sama lain dengan lebih terbuka. Tidak perlu mencari siapa yang benar atau siapa yang salah, melainkan mencari solusi yang paling baik dan adil. Apabila nanti diperlukan, saya juga dapat melakukan pertemuan terpisah atau kaukus dengan masing-masing pihak untuk menggali lebih jauh kebutuhan dan harapan yang ingin dicapai. Baik, berdasarkan penjelasan awal dan keterangan yang telah disampaikan oleh para pihak, proses mediasi akan dilanjutkan pada tahap perundingan guna mencari kemungkinan tercapainya kesepakatan. Saya berharap Saudara Ahmad dan Saudari Siti tetap menjaga komunikasi yang baik dan menunjukkan itikat baik selama proses mediasi berlangsung. Demikian
yang bisa saya sampaikan dalam proses mediasi ini. Semoga proses mediasi dapat menghasilkan penyelesaian terbaik bagi seluruh pihak yang terlibat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.